Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Sipo Friends mungkin tidak asing lagi ya dengan namanya atau istilah yang namanya red flag nih. Kata yang mungkin anak-anak zaman sekarang sudah banyak gunakan ya kata red flag ini sebagai mungkin cara untuk kita melabeli seseorang ya, terutama dalam relasi atau hubungan. Tapi sebenarnya apakah Sipo Friends tahu, paham tentang kondisi red flag yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Tanda-tandanya gue seperti apa? Apa yang perlu diwaspadai dalam kondisi red flag ini? Nah, kita akan bahas lebih dalam terkait red flag ini di Psikologi Populer edisi hari ini bersama narasumber kita yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Ada Mbak Diana Putri Arini, SPSI MA, MPSI Psikolog, selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan ya Mbak Diana ya. Iya betul. Di lain sih pastinya seorang psikolog ya, karena dari title dia psikolog, betul ya Mbak Diana ya. Oke, kita juga mengajak tentunya ya Sipo Friends dimanapun berada yang mungkin sudah di rumah atau di kantor atau di kampus, sekolah ya, pokoknya dimanapun berada bisa untuk bertanya ke TVRI Sumatera Selatan tentang tema kita hari ini ke 0711311454 atau juga bisa WhatsApp nih, chat WhatsApp ya ke nomor 0823 1198 1790. Oke, Mbak, kalau bicara tentang red flag nih ya. Iya. Itu udah bahasa gaul banget ya, red flag gitu ya. Milenial Iya, Gen Z ya. Gen Z malah, mungkin Gen Alpha juga udah banyak juga Iya, ya yang barangkali. menggunakan ya. Nah berarti, tapi kalau di sini yang akan kita bahas mungkin fokusnya ke hubungan atau relasi apa nih, percintaan, apa romantis atau keluarga atau seperti apa nih Mbak Diana? Kalau red flag itu sebenarnya lebih tepat untuk membahas dalam hubungan romantis. Karena kalau dengar istilah keluarga tuh udah toxic family, itu tuh nggak ada istilah toxic family itu atau toxic relationship. Tetapi sebenarnya adalah hubungan yang abuse. Nah, red flag itu bahasa gaulnya untuk mengatakan adanya hubungan dengan kekerasan. Oke, berarti kita akan bahas hubungan red flag itu terkait dengan hubungan romantis ya Mbak Betul. Diana ya. Oke, kalau ini nih latar belakangnya kenapa sih Mbak Diana mengangkat tema red flag gitu ya? Apakah karena isu psikologis sedang viral gitu ya? Kan psikologi populer kita membahas isu-isu psikologis yang sedang populer gitu ya di masa kini. Nah, atau seperti apa nih Mbak Diana? Karena saya melihat ada suatu fenomena yang unik ya. Sebenarnya sudah lama pembicaraan mengenai hubungan dengan kekerasan. Tetapi red flag ini adalah label yang diberikan media ketika seseorang dalam hubungan yang salah atau hubungan yang keliru. Nah, hubungan salah atau keliru itu menyebabkan ada kerugian pada satu pihak. Entah itu baik laki-laki atau perempuan. Barangkali teman-teman pernah mendengar ada istilah mokondo, modal konsep doang ya, atau cewek matre atau semacamnya. Nah, kalau dalam relasi yang sehat seharusnya itu kan sudah ada pembicaraan yang sejak awal hal tersebut. Tetapi kenapa ada pihak yang terugikan dan membahas itu menjadi istilah label mokondo atau matre atau semacamnya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, berarti itu tadi ya, karena banyak sekarang kasus-kasus ya, atau bisa kita tarik juga dari media sosial gitu ya. Betul. Banyak, apalagi sekarang ya pokoknya dikit-dikit share gitu ya ke media iya. sosial. Jadi kita pun seorang netizen gitu ya Mbak ya, jadi ya familiar dengan namanya red flag atau ya hubungan romantis yang beragam masalah itu. Tadi Mbak Diana juga sempat singgung mengenai hubungan yang keliru gitu ya Mbak ya. Hubungan keliru berarti apakah tadi selain mungkin mokondo tadi ya, apakah misalnya ada juga karena adanya kekerasan gitu Mbak, itu juga, dan banyak lagi ya sebenarnya ya hal-hal yang negatif gitu, itu bisa dibilang juga hubungan yang keliru gitu, atau kita red flag juga gitu? Iya, sebenarnya kalau red flag itu sebenarnya kalau dalam konsep hubungan dengan kekerasan ada 5 jenis kekerasan. Tapi yang banyak orang berpikir bahwa kekerasan itu adalah fisik ya, tetapi tidak fisik juga. Yang bisa jadi kekerasan verbal seperti melabel dengan hal buruk, merendahkan, jadi ngomongnya kau tuh bodoh, lunti lah, atau semacamnya, monyet, panggilan kayak gitu. Itu kalimat yang tidak menyenangkan pernyataan tersebut. Ada juga kekerasan dalam ekonomi, memanfaatkan pasangan secara ekonomi, ngutangin pasangan, bahkan barangkali membuat pasangan harus membayar sejumlah hutang yang tidak dia tanggung.
bertanggung. Ada juga kekerasan sosial. Kekerasan sosial itu seperti membatasi pergaulan pasangan. Jadi bukan hal yang romantis ketika ada pasangan yang mengatakan bahwa di HP-mu itu tidak boleh ada nomor laki-laki lain selain saya. Itu sebenarnya sudah kekerasan sosial. Dia membatasi pergaulan sosialnya. Atau kamu harus memberitahu kamu tuh di mana, dengan siapa, dan berbuat apa. Ada bukti picture dan semacamnya. Posesif gitu ya, posesif Mbak, kayak ya. gitu ya. Diikutin dan semacamnya. Sehingga membuat dia tidak mandiri, tidak bisa membuat dia bisa melakukan hal-hal yang seharusnya dia bisa melakukan, seperti barangkali kuliah atau kerja kelompok harus dibatasi, harus ngelapor dulu sama siapa, ada temennya lawan jenis apa enggak. Nah, terakhir yang sering kali lagi heboh ini adalah cyberbullying. Cyber ya, kekerasan dalam bentuk cyber. Nah, kekerasan dalam bentuk cyber itu seperti apa? Karena tren zaman sekarang ini ada satu hal, cara mengikat pasangan, yaitu sebagai bukti cinta mengirimkan foto atau video sure, entah itu foto yang tidak senonoh gitu loh, setengah telanjang, atau foto hal-hal yang tidak baik lah ya. Nah, ini dijadikan sarana untuk mengeksploitasi pasangan, mungkin dimanfaatkan secara ekonomi atau biar dia tunduk, tidak mau putus atau semacamnya, sehingga dampaknya seseorang dalam hubungan tersebut selalu merasa bahwa hubungan ini salah, hubungan ini keliru. Mungkin orang sekitar itu gerem banget, kamu sudah mendapatkan kerugian sebanyak ini, kok kamu gak putus sama dia, tetap bertahan ya, karena tadi ada dinamika psikologis yang membuatnya dia menjadi efek bergantung sekaligus takut, yang membuat dia tidak mandiri. Sejujurnya keluar dalam hubungan yang keliru ini susah sekali. Maka banyak orang tuh memilih untuk bertahan. Nah, salah satu hal yang membuat orang ingin bertahan karena dalam hubungan romantis itu kan kita berinvestasi di situ, berinvestasi dalam waktu, energi, tenaga, mungkin juga uang, mungkin biaya pacaran atau semacamnya ya. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya seseorang beranggap bahwa aku tuh sudah banyak loh berkorban dengan orang ini gitu kan, sudah banyak hal yang aku berikan, mungkinlah dia berubah dan semacamnya. Nah, tapi ternyata tidak berubah, sehingga orang tuh terjebak dalam suatu siklus hubungan dengan kekerasan. Kira-kira seperti itu. Gitu, bahas kekerasan gitu sebenarnya bisa satu topik sendiri ya Mbak ya, Iya. kalau kekerasan ya. Tapi itu merupakan salah satu ya contoh atau hubungan keliru gitu ya, atau red flag dalam hubungan gitu Mbak. Iya, Diana, sebenarnya tuh red flag itu tuh istilah baru aja untuk menyebutkan hubungan dengan kekerasan. Kalau kita membahas yang lama, itu namanya abusive relationship. Tetapi biar dikemas lebih enak ya, Kekinian dibuatlah gitu ya. dan kekinian juga ya, dibahaslah red flag. Jadi sebuah hubungan yang red itu kan tanda bahaya ya, kalau sinyal darurat atau semacamnya itu pasti warna merah kan, berarti itu dalam suatu hubungan tanda kutip yang berbahaya. Berarti kayak lampu merah juga ya Mbak ya, itu harus memang sebenarnya harus di stop ya, kalau kan lampu merah itu kan sebenarnya kita harus stop gitu ya. Betul, harus berhenti ya dalam hubungan tersebut. Mungkin nanti dibuat juga kalau misalnya bendera orange gitu ya, hati-hati gitu kan ya Mbak ya. Orange flag bisa juga ya Mbak. Oke, nah tadi juga membahas hubungan yang keliru, berarti yang berani keluar dari hubungan keliru itu hebat banget berarti ya Mbak Diana ya. Tadi kan kata Mbak Diana juga sulit kalau sudah di hubungan yang keliru itu sulit untuk kita keluar dari hubungan tersebut gitu ya. Iya. Berarti yang berani untuk keluar dari hubungan tersebut itu udah sebenarnya patut diapresiasi gitu Mbak Diana ya. Oke, nah kalau ini juga kalau misalnya kita kan dalam hubungan romantis gitu ya, itu tidak lepas dari namanya sebenarnya persoalan gitu ya Mbak, masalah gitu. Jadi sering konflik atau bertengkar gitu, itu Iya. sebenarnya ya masalah biasa aja, bisa ditanggulangi. Kalau bisa ditanggulangi itu it's okay atau gimana Mbak Diana? Nah, kalau konflik dalam suatu hubungan itu biasa banget ya. Tapi yang membedakan red flags atau hubungan yang sehat adalah hubungan yang zona merah, yang tanda kutip merah itu adalah terjadi ketidakseimbangan
hubungan. Ada peran di sini, dalam hubungan ini ada peran yang mendominasi atau peran yang berkuasa, sehingga pihak yang berkuasa ini seakan-akan bisa mengendalikan pasangannya dengan alasan cinta atau semacamnya. Jadi saya rasa rekan-rekan Sipop juga mestinya aware ya ketika ada pasangan yang menyatakan kalau aku marah ini karena rasa cemburu gitu kan lah. Maafkan sebuah sifat kasarku, bukan maksud untuk menyakitimu gitu kan ya. Aku hanyalah orang yang rasa cemburu. Ya artinya dia punya masalah pengendalian emosi. Sehingga dia harus belajar untuk mengendalikan emosi, bukan meminta orang lain untuk memaklumi sifat kekasarannya atau semacamnya. Nah, itu sign pertama. Sign kedua bisa jadi penyelesaian konflik yang buruk. Ketika ada masalah, sediam-diaman. Dia mendiamkan pasangan itu atau mendiamkan orang lain itu adalah bentuk agresif, pasif agresif bentuknya. Dia marah pada seseorang dan berharap orang itu apa ya istilahnya tuh ya meminta maaf, berupayalah ngasih effort terbaiknya dalam rangka untuk meminta memaafkannya, minta dan terus memaafkan dan semacamnya ya. Tapi kan itu kan bukan cara yang baik sebenarnya ya. Atau tantrum, ngancem pasangan kan misalkannya kalau nggak diturutin aku akan bunuh diri atau semacamnya, aku akan menyakiti diri sendiri dan semacamnya atau kondisi lain. Nah, tipikal ini adalah strategi cara untuk mengendalikan pasangan, entah itu dengan cara mengendalikan mendominasi, mendiamkan pasangan, atau mengancam untuk menyakiti atau bisa menyakiti diri atau orang lain, itu juga termasuk. Berarti seru sekali ya sebenarnya ya kalau bahas tentang hubungan atau apalagi hubungan romantis gitu ya Mbak ya. Jadi nah tapi tadi juga saya ada tertarik kalau misalnya memang hubungan yang keliru ini atau refleks ini satu orang dominan gitu ya antara dua orang ini ya Mbak ya. Berarti apakah memang misalnya memang ada penelitiannya atau dari pengalaman Mbak Diana sendiri ya, apakah lebih banyak ke cowok gitu yang dominan di satu hubungan yang keliru ini atau sebenarnya ya cewek sebenarnya ada juga kasus yang seperti itu yang lebih dominan dalam hubungan ini gitu? Ya sebenarnya tidak ada pengaruh antara gender untuk mendominasi dalam hubungan, tetapi berdasarkan data statistik memang lebih banyak laporannya perempuan menjadi korban ketimbang laki-laki. Laki-laki menjadi korban ada sekitar 1% dari 1.000 populasi. Hal ini dikarenakan karena budaya kita yang bersifat maskulinitas. Kalau misalnya laki-laki melaporkan dia mendapatkan dominasi dari pasangan, bukan mendapatkan simpati atau penerimaan, tetapi malah dicibir. Kok kamu cowok tapi dikendaliin, kok kamu cowok kok penakut, cowok kok kayak gini, mau-maunya diancam dan semacamnya. Nah itu kayak gitu kan, sehingga mereka lebih baik mendiamkan hubungan ini, padahal sebenarnya mereka juga nggak suka. Gitu ya. Berarti memang sebenarnya belum ada penelitiannya pun nggak ada pengaruh gitu ya sebenarnya gender, karena mungkin pengaruh budaya, malah budaya dari negara kita ya Mbak ya, mungkin patriarki sendiri gitu ya, maskulin tadi gitu ya. Oke. Terkait juga misalnya tadi kan sudah konflik ya Mbak ya, bertengkar gitu ya. Berarti sama halnya misalnya dengan kita berbeda pendapat juga gitu ya. Kan sebenarnya berbeda pendapat ini bisa jadi salah satu penyebab konflik itu sendiri ya Mbak ya. Itu juga bisa ya. Iya bisa, tapi berbeda pendapat itu harus belajar bagaimana mengkomunikasikan secara baik. Apa yang membuat kamu berbeda pendapat, apa yang tidak kamu setujui, dan titik tengahnya dalam rangka agar kamu senang, aku senang, kita sama-sama nggak rugi itu gimana? Itu kan negosiasi dalam hubungan. Kalau pengen awet hubungannya ya harus belajar keterampilan sosial seperti ini. Jangan selalu minta bahwa pasangan harus mengerti kondisi kita, pasangan harus mengabulkan permintaan. Itu childish banget hubungan gitu, itu egois sekali. Maka jadi harus belajar juga keterampilan sosial. Salah satunya adalah bernegosiasi dengan pasangan. Itu menarik loh Mbak, keterampilan sosial gitu ya. Berarti keterampilan sosial itu bukan hanya kayak kita ya di lingkungan sosial kita gitu ya, di pertemanan gitu ataupun ya di lingkungan sekitar gitu ya, tapi juga di hubungan romantis juga penting ya Mbak ya. Oke, betul. Baik, kita akan bahas lebih lanjut ya Mbak Diana ya tentang red flag ini setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer.
TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari lembaga penyiaran publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Psikologi Populer ya, program yang membahas mengenai isu-isu psikologis yang sedang populer atau sedang viral ya belakangan ini. Dan kita masih yang hari ini kita akan membahas atau masih membahas tentang red flag nih bersama psikolog kita atau anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, ada Mbak Diana Putri Arini, SPSI MA, MPSI Psikolog. Dan kami juga masih mengajak Sipo Friends dimanapun berada yang ingin telepon ke nomor 0711311454 atau sekarang juga bisa WhatsApp nih Sipo Friends ke nomor 0823-1198-1790. Oke, kita lanjutkan ya Mbak Diana ya sambil menunggu Sipo Friends telepon, ada yang telepon atau ada yang chat WhatsApp ya gitu. Kita lanjutkan lagi, ini kita membahas mungkin dari peran media dulu kali ya Mbak Diana ya, karena kan memang sebenarnya banyak nih, apalagi anak-anak zaman now gitu ya, anak remaja yang mungkin baru
menjelajahi nih dunia hubungan romantis gitu ya. Banyak yang menonton kayak film-film romantis gitu ya. Tapi mungkin ada yang mencontohkan yang baik, ada yang mencontohkan mungkin kurang baik nih Mbak Diana. Gimana nih pendapat Mbak Diana sebagai seorang psikolog nih gimana nih terhadap hal tersebut? Iya, saya melihat ada berbagai film yang populer di kalangan masyarakat ya, yang menjadikan figur yang sebenarnya nggak baik, tapi dijadikan sebagai tokoh idola laki-laki idaman. Contoh film yang waktu terkenal banget, booming film Dilan. Saya jujur sebelum Dilan itu ditayangkan di TV udah baca novelnya. Oh kayak gini ya cerita novelnya ya. Ini kan terkenal dari novel ya sebenarnya Dilan itu ya. Nah kalau kita bayangkan secara logika, Dilan itu kepala geng motor, terus tuh hobinya tawuran, berantem. Kalau di novelnya pernah ditahan polisi kok dia itu. Nah, apa nggak ketar-ketir punya pasangan yang hobi berantem dan hobi berantem, tawuran dan semacamnya. Nah, kalau kita lihat dalam hubungannya dengan Milea, seringkali salah paham mereka ini karena komunikasinya tidak efektif. Komunikasi dengan sangat emosi, komunikasinya juga tidak saling mendengar kedua belah pihak. Oke, kamu emosi karena apa? Kamu khawatir karena apa? Aku khawatir karena apa dan semacamnya, kan tidak ada pembicaraan. Nah lagian juga hubungannya cuma 1 tahun kan hubungannya itu kan ya. Tapi kan dibuatlah ini adalah sosok yang ideal, jadi saya menganggap seperti meromantiskan hubungan yang keliru. Dan tidak hanya itu, berbagai film-film yang terkenal seperti film The Grey, ada loh film barat yang lagi populer tapi nggak ditayangkan Indonesia karena alasan kekerasan ya. Cowoknya itu punya sadistik gitu, tapi dia orang kaya, ganteng gitu kan ya. Nah, itu dianggap sebagai dia tuh idola. Atau mungkin teman-teman pernah nonton film The Boys Before Flower gitu kan ya. Nah kalau kita perhatiin itu kan relasi yang keliru banget ya. Itu kan bullying sejak awalnya itu. Bullying, pola komunikasi yang buruk, malah ada pengancaman dan semacam. Tapi kan seakan-akan dinormalisasikan. Karena ada atribut dia ganteng, atribut dia kaya, keren, mobilnya banyak dan semacamnya. Itu jadi kita menganggap nggak apa-apa lah punya hubungan yang keliru. Tapi kan dia kaya gitu kan ya. Tapi kan dalam dunia nyata kan tidak seperti itu dunia nyata ya. Malah dunia nyata kadang lebih sadis ya Mbak Diana ya. Iya, tiba-tiba dia tobat kan cowoknya kan ya. Oke, itu ya berarti kita juga sebagai individu gitu ya, sebagai seorang yang berakal mungkin kita bisa menyeimbangkan hal tersebut ya Mbak ya. Mungkin ya bolehlah sesekali menonton hal-hal seperti itu, tapi juga mungkin menyeimbangkan dengan tonton yang lebih edukasi gitu. Betul. Ya. Misalnya nonton TVRI Sumatera Selatan salah satunya ya. Iya, maksudnya itu kenapa maksudnya gini, ketika kita menonton film seperti itu kita kan harus membuat persepsi, oh yang dianggap baik itu seperti ini. Barangkali juga tadi benar kita harus juga memilah tayangan apa yang kita pilih, informasi apa yang masuk ke dalam otak kita, sehingga otak akan berpikir otomatis seperti itu. Karena tadi kemampuan otak kita ini sangat seperti algoritma kita memilih channel YouTube atau memilih Instagram yang sering kamu tonton. Kalau misalnya di FYP Instagram suka masakan dan semacamnya, pasti kan di explore-nya masakan juga. Nah begitu juga kemampuan otak. Jadi kan media sosial, YouTube dan semacamnya kan meniru algoritma otak kita sebenarnya. Benar, itu juga yang menjadi perhatian kita gitu ya Mbak ya. Karena kan kita sebenarnya sudah tahu ya algoritma sosial media itu seperti apa. Jadi sebenarnya kita yang bisa mengontrol atau harus mengontrol itu semua gitu ya Mbak Diana ya. Baik, terus juga ini nih Mbak, berarti perbedaan ya, kita bahas mungkin tadi kita bahas red flag, terus mungkin perbedaannya dengan green flag, berarti ya berarti apakah memang kebalikannya aja atau seperti apa nih Mbak Diana? Sebenarnya green flag itu istilah untuk hubungan yang sehat. Nah hubungan yang sehat ditandai dengan komunikasi 2 arah, kedua pasangan tersebut bisa saling mengembangkan diri tanpa merasa terintimidasi dan mendukung satu sama lain. Jadi kunci dalam suatu hubungan itu adalah kemampuan untuk memahami serta berkomunikasi.
ada juga penghargaan pada pasangan dan juga kita saling untuk menghargai orang lain, pasangan satu sama lain. Jadi ya jangan menganggap remeh usaha pasangan, jadi mendukung, menghargai. Dan jadi ketika hubungan itu terbentuk dengan baik, pasanganmu itu menjadi salah satu support sistemmu yang menguatkanmu untuk karir, pendidikan atau semacamnya. Kata orang kan kayak gitu ya. Iya. Pacaran itu bisa jadi motivasi. Nah, tapi kalau pacarannya jelek kan Malah jadi ya kalau anak SMA atau masih sekolah biasanya itu jadi turun nilainya begitu ya Mbak. Iya. Oke Mbak, kita ada penanya ini dari Oke. WhatsApp ya. Ada Bu Yeni dari Pelaju. Bu mau tanya ya, kadang kita prihatin ya tentang pergaulan anak zaman sekarang ya Mbak Iya, Diana ya. Anak-anak yang masih sekolah terkadang yang SMP bahkan SD cowok maupun cewek nih suka kumpul-kumpul dan ke arah negatif. Oh, cowok Nah, negatif, nih ya baik. bagaimana tips dari Mbak Diana untuk anak-anak kita di masa mendatang? Oke. Silakan Mbak Diana. Nah, perlu dipahami ayah bunda, kalau anak kita usia remaja, mereka sudah membentuk kemandirian. Jadi agak susah ketika kita kita menggurui tanda kutip ya, menyuruh ya, karena mereka sudah mempunyai dunia sosial mereka itu tidak lagi ke orang tua, tetapi ke teman-temannya. Nah, bagaimana sih caranya mencegah? Cara mencegahnya adalah sejak awal kita mempunyai relasi yang baik dengan anak kita. Salah satunya adalah bentuk komunikasi. Tanya aja siapa temanmu, ini semacamnya, kemana, dan buatlah aturan yang jelas. Kalau anaknya usia remaja mau keluar, orang tua mesti tahu keluar sama siapa. Kontaknya ada nggak yang bisa dihubungi? Jam pulangnya yang disepakati jam berapa? Oh, pulangnya jam 9, sama siapa nanti pulangnya? Mau dijemput oleh orang tua ataukah dijemput oleh teman atau semacamnya? Itu kesepakatan itu harus jelas. Dan juga ada semacam aturan dari orang tua, hal-hal yang tidak diperbolehkan. Kamu jangan mau misalnya pakai narkoba, mabuk dan semacamnya, kumpul-kumpul sampai jam sekian aja. Harus belajar untuk menolak temanmu ngajak rokok dan semacamnya, kamu juga menolak. Nah, ini adalah upaya yang dapat kita lakukan karena sebenarnya orang tua tidak bisa melindungi anaknya dengan membatasi pergaulannya biar anaknya itu terlindungi dalam pengaruh buruk ya. Nah, mensterilkan lingkungan kan mustahil banget. Salah satu yang dapat kita lakukan adalah pendidikan dalam keluarga sejak awal, yaitu dengan membangun relasi komunikasi yang baik dengan anak. Itu berarti kuncinya memang komunikasi sejak ya dari kandungan juga harus dikomunikasi ya Kak. Kadang Iya. bisanya masih satu arah ya Mbak Diana ya Dari kalau dalam kecil ya. kandungan ya. Berarti dari kecil itu sudah harus komunikasi dua arah gitu ya. Oke, terima kasih Bu Yeni dari Pelaju ya, semoga menjawab. Kalaupun belum menjawab bisa ditanyakan lagi atau yang ingin ditanyakan ya langsung saja bisa ke WhatsApp kita di 0823 1198 1790 atau juga kalau mau lebih jelas bisa langsung telepon saja ke 0711 311 454. Baik, oke kita lanjutkan lagi ya Mbak Oke, Diana ya. baik. Ini tadi sebenarnya di segmen awal Mbak Diana sudah sempat singgung ya terkait toxic relationship gitu ya. Iya. Jadi apakah itu juga bisa kita versuskan ya antara mungkin serupa gitu ya toxic relationship dengan healthy relationship. Nah itu Oke. bisa berarti apakah bisa kita bandingkan gitu loh? Apakah sama dengan red flag gitu dengan green flag atau sebenarnya berbeda? Kalau dari berbagai jurnal yang saya baca, memang tidak ada istilah namanya toxic relationship, toxic people atau semacamnya. Tetapi toxic relationship itu berbicara mengenai hubungan yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, kalau dalam keluarga itu disebut dengan dysfunctional family, artinya di mana keluarga itu tidak berfungsi secara optimal, yang bukannya untuk sebagai madrasah pertama, sebagai tempat support system, malah sebaliknya itu. Nah, kalau kita berbicara healthy relationship tadi, hubungan yang sehat tadi. Hubungan yang sehat ini mencangkup berbagai hal, hubungan dengan pertemanan, hubungan dengan orang tua atau keluarga, ataupun hubungan dengan pasangan, itu kayak gitu. Berarti kalau healthy relationship berarti memang ada hubungannya dengan green flag itu ya Mbak Iya, ya? Oke, nah kalau ini juga tadi kan juga sudah ada kata-kata yang memang
gaul gitu ya, atau lagi kekinian di zaman sekarang gitu ya, toxic gitu lah Mbak ya. Tapi kalau ini juga sama berarti ya case-nya, toxic positivity dengan toxic negativity. Sekarang juga sedang booming ya Mbak ya sebenarnya. Itu apakah ada hubungannya juga sama hubungan yang red flag dan green flag? Itu tuh sebenarnya istilah ya, toxic positivity itu kayak gini ya, menormalisasikan situasi yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Contoh, ketika seseorang sedang terpuruk kayak gitu kan ya, duitnya hilang misalnya dicuri ya, kamu bilang kayak gini, sabar ya gitu kan ya. Aku juga pernah kok ngalamin kondisi itu, malah lebih parah lagi. Aku aja bisa, apalagi kamu, ya, gitu kan ya. Jadi pernyataan itu kan membandingkan. Kita tidak sedang membicarakan kamu. Ini seseorang sedang terpuruk, punya kondisi yang dia harus menerima keadaan. Dia harus memahami bahwa ada kerugian yang dialami. Tapi kita seakan-akan menghindari emosi negatif yang berusaha dia pahami menjadi emosi yang lebih positif. Saya rasa baik emosi positif maupun emosi negatif itu adalah kedua hal yang sama. Nah, kita punya rasa sedih, marah, kesal, kecewa, senang, bahagia. Nah, kenapa kita diperbolehkan untuk bersikap senang, bersikap bahagia, tapi kita nggak boleh sedih, tidak boleh merasa kecewa, tidak boleh merasa marah. Nah, pada dasarnya manusia hanya butuh waktu untuk memahami kondisi tersebut. Itu dia tadi ya pesan dari Mbak Diana. Jadi kita harus memahami diri kita sendiri gitu ya Mbak ya, juga ya memahami hubungan sekitar dengan lingkungan sekitar juga ya. Nah itu juga pada pasangan Mbak. Oke, tapi kita akan bahas ya setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana sih Friends, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Oke. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami Tetap pemuda Indonesia. Marilah kita berpantun Kejeramba karang ngejer layangan. Layangan nyampak pucuk nampan. Penonton, Bapak Ibu sekalian. Pacai. Ketemu lagi dengan Cek Ridwan. Pergi ke pasar nak beli gula, baliknya mampir ke Kalidoni. Jangan kamu ngaku wong kita galo kalau belum nonton acara yang siko ini. ya kawan-kawan. Pacar. Assalamualaikum kami ucapkan. Ya. Pak yang makasih lah ya. Pantun yang bersahut-sahut,
cuma ado digayung bersambut. Setiap hari Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat, di TVRI Sumatera Selatan. Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang membahas mengenai red flag bersama psikolog kita dan juga pengurus Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan, ada Mbak Diana Putri Arini, SPSI, MA, MPSI, psikolog. Ya, tadi juga kita membahas ya Mbak ya mengenai memahami atau memahami diri sendiri gitu ya, bagaimana juga memahami orang lain. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu nih Mbak pertanyaan yang sudah datang dari WhatsApp. Ya mungkin jawabannya mungkin akan serupa gitu ya Mbak ya dengan jawaban tadi pertanyaan tadi gitu ya. Dari Ridwan di Kertapati ya yang ingin bertanya, bagaimana sih kita mengendalikan emosi terhadap pasangan kita yang kadangkala membuat kita marah nih Mbak Diana. Gimana tuh jawaban dari Mbak Diana? Menarik sekali ya bagaimana cara kita mengendalikan emosi pada pasangan yang membuat marah. Nah, perlu dipahami sebenarnya triggernya itu apa sih? Nah, apakah memang pasangannya yang membuat marah atau kondisi kita? Barangkali lelah misalnya ya, atau mungkin sedang mempunyai beban pekerjaan yang masih kepikiran dibawa ke rumah. Atau barangkali bisa jadi yang membuat kesal itu sudah berulang kali, udah dibicarakan tetapi tidak diindahkan. Nah, sehingga kita memisahkan dulu mana faktor yang bisa kita kendalikan seperti kelelahan, tadi itu ada beban dari rumah, atau bisa jadi karena ini adalah masalah yang berulang-ulang kali yang tidak diselesaikan. Nah, itu adalah kondisi trigger. Coba identifikasi dulu hal ini. Nah, terus cara yang kedua adalah ketika sudah bisa mengidentifikasikan, usahakan untuk membicarakan dengan pasangan itu adalah dalam kondisi tenang. Jadi tidak masalah ketika harus mengambil jarak sementara. Misalkannya nanti ya bicara ini, saya mau mandi dulu. Mau istirahat dulu, duduk minum atau tidur sejenak, baru ketika emosi kita sudah lebih stabil, sudah lebih santai, baru diajak bicara. Karena manusia itu juga kalau dalam kondisi yang tidak stabil, itu akan menjadi eskalasi kemarahan. Nah, salah satunya selain kelelahan juga bisa jadi kita karena lapar sih. Karena orang lapar kan lebih nyebelin ya. Oke, berarti itu juga salah satu kaitannya dengan kita pahami diri kita sendiri dulu ya Mbak ya, baru kita bisa memahami orang lain. Dalam hal ini, dalam topik kita bisa memahami pasangan kita gitu ya. Betul ya Mbak Diana ya. Oke, terima kasih Pak Ridwan ya atas pertanyaannya, semoga menjawab ya atas pertanyaan Pak Ridwan. Dan juga kami masih mengingatkan juga untuk Sipo Friends dimanapun berada yang ingin telepon ataupun WhatsApp ya, bisa kalau telepon ke 0711 311 454 atau bisa juga chat WhatsApp tadi ke 0823 119 981790. Kami masih menantikan ya Mbak Diana ya, karena masih lumayan panjang sih waktunya, masih sekitar 20 menit lagi ya sambil kita menunggu telepon dan WhatsApp dari Silva Friends. Oke, kita lanjutkan lagi Mbak Diana tentang memahami kondisi red flag ini sendiri ya Mbak ya. Ini case-nya nih Mbak, apa yang harus dilakukan ya kalau misalnya kita sudah berada dalam hubungan yang red flag dalam jangka waktu yang lama nih. Kalau mungkin kalau sebentar kita bisa tahu ya gitu ya, bisa identifikasi lebih cepat. Tapi kalau misalnya sudah dalam jangka waktu lama itu gimana nih Mbak Diana? Nah, ada dinamikanya kenapa seseorang itu bertahan dalam hubungan yang keliru itu. Tadi saya sempat menjelaskan ada berbagai jenis kekerasan, tapi yang sering saya identifikasikan dalam suatu pengalaman saya sebagai konselor, karena seringkali karena pergaulannya terbatas sejak awal. Sistem support sosialnya hanyalah pacarnya saja.
selama pacaran bertahun-tahun, cuma itu doang yang aku kenal gitu kan ya, karena udah dibatasin oleh pacarnya. Nah, gitu kan, sehingga dia tidak mempunyai pembanding dalam suatu relasi, minta tolong dan semacamnya. Nah, bagaimana caranya untuk keluar dari hubungan itu? Ketika kamu menyadari hubunganmu itu salah, sebenarnya manusia sudah menyadari loh hubungan ini kekeliru. Sistem di otak kita, ada otak kita yang berpikir untuk logika, mengatakan oh ini sesuatu yang salah, kamu punya banyak kerugian, tapi kan kadang-kadang kan ada emosi yang sayang meninggalkan ini dan semacamnya gitu kan ya. Ada hal-hal yang kamu anggap sebagai investasi dalam hubungan dan semacamnya, atau hal lainnya. Maka kamu cari pertolongan sejak awal itu. Cari pertolongan bisa dengan temanmu atau bisa jadi ke profesional untuk mengidentifikasikan kerumitan cara berpikirmu. Nah, dari situ sudah ada apa ya, istilah benang kusut di kepala itu bisa lebih baik terurus, terurai dan semacamnya, barulah kamu membuat keputusan meninggalkan hubungan ini atau mau memperbaiki. Kalau masih mau memperbaiki, coba deh ajak pasangannya untuk konseling perubahan perilaku atau konseling pranikah. Ada namanya konseling pranikah, jadi atau konseling pasangan atau pranikah itu ada. Jadi dalam rangka untuk memperbaiki relasi yang keliru dalam hubungan ini. Barangkali ada harapan-harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau ingin masih memperbaiki, tetapi kalau saya menyarankan ketika kerugiannya sudah ke arah fisik, atau ada beban ekonomi yang tinggi, atau mungkin pasangan sudah memiliki sarana untuk mengintimidasimu dengan foto atau video atau hal-hal semacamnya, saya rasa alangkah lebih baiknya keluar dari hubungan tersebut, karena bukan sesuatu hal yang baik untuk kembali dalam hubungan tersebut. Okay. Jadi jangan sampai kita terbentur dulu berkali-kali ya Mbak ya, kepalanya gitu ya. Jadi memang kita harus sadari diri sendiri dulu. Tadi balik lagi ya Mbak ya, kita harus pahami diri sendiri ya, kebutuhan kita apa gitu ya, sampai mana batasannya. Nah, terkait batasan tadi ya, Mbak Diana sempat singgung juga terkait mungkin sudah dibatasi oleh pasangan gitu ya. Berarti apakah memberi batasan pada pasangan itu sebenarnya dilarang nih dalam hubungan atau seperti apa Mbak? Saya rasa ketika kita membangun hubungan orang lain ada sebuah kesepakatan bersama. Sama halnya ketika kita memutuskan untuk ngekos bareng sama orang lain, ada teman atau tinggal asrama, kan barangkali ada kesepakatan siapa yang bersihin kamar atau semacamnya. Nah, kenapa dalam hubungan pasangan tidak seperti itu? Ada kesepakatan, misalkannya kesepakatan biaya kencan siapa yang menanggung, apakah split bill, ataukah nanti kamu yang bayar makan, aku yang bayar nonton, berapa jam dalam pacarannya, misalnya di rumahnya ada aturan nggak boleh keluar sampai jam 10 malam, jadi ya jam 10 atau siang atau semacamnya. Terus pola komunikasi seperti apa kalau ada masalah, dan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam rangka menjalin hubungan, termasuk batasan privasi seperti akun media sosial. Kan seringkali kan akun media sosial kan karena pacaran atau semacamnya dipegang oleh pasangan, bahkan akun ATM, akun PIN bank dan semacamnya dipegang oleh pasangan, akun pinjol juga kan ya. Nah, itu kan sesuatu hal yang disebut dengan privasi. Saya rasa komunikasi itu penting dan membuat perjanjian sejak awal dalam hubungan, dalam rangka sehingga kita tidak saling mengganggu satu sama lain. Oke, berarti kesepakatan yang kedua orangnya memang sepakat untuk menjalankan ya Mbak ya, jangan memang satu orang saja yang mendominasi tadi ya Mbak ya, betul ya. Oke, ini juga saya penasaran, apakah kita di hubungan yang red flag ya Mbak ya, apakah salah satu atau salah dua dari orang ini gitu ya, apakah ada pengaruh dari masa lalu nih Mbak, atau misalnya lingkaran setan lah ya kita bisa bilang ya, kalau ada cerita di masa lalunya juga terkait dengan red flag, terus akhirnya kembali lagi hadir dan malah membuat hubungan yang red flag itu. Iya, oke. Sebenarnya ini saya membicarakan kembali pada pola asuh ya. Ketika ada perempuan yang masuk dalam hubungan yang keliru,
Dan dia jadi pasangan selalu keliru ya. Sebenarnya kalau dicari berbagai riset, saya menemukan riset menarik, ternyata pengaruh featherless itu mempengaruhi bagaimana cara individu mencari pasangan. Perempuan dengan featherless itu tidak mengerti batasan dia dilecehkan. Jadi dia menormalisasikan hal tersebut ketimbang perempuan yang memiliki figur ayah yang baik. Itu poin pertama. Poin keduanya untuk laki-laki, mereka yang terbiasa dalam hubungan dengan kekerasan, maka cara dia belajar untuk mengendalikan konflik, mengatasi permasalahan adalah dengan kekerasan atau dengan intimidasi pasangan. Sehingga tadi akar ketemunya tuh menjadi lingkaran setan, yang satu memang kekurangan figur bapak, satunya lagi berasal dari didikan dengan kekerasan. Dipertemukan dalam hubungan itu tuh pasangan yang klop banget. Itu ya, artinya memang sebenarnya bisa pengaruh ya Mbak ya. Iya. Gitu ya. Oke, kita akan bahas lagi. Ini juga ada yang tanya lagi via WhatsApp Mbak Diana, tapi kita akan jawab ya setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Siap. Udah pada tahu belum sih? Sebentar lagi kita bakal milih lagi loh. Tapi kali ini kita akan memilih kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Ada tahapan-tahapan pilkada yang akan kita lalui. Pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 akan dilakukan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2024 dilakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 akan dilakukannya masa kampanye. Kemudian, di tanggal 27 November 2024 akan dilakukan pemungutan suara serentak seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 27 November sampai dengan 16 Desember 2024 akan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara. Nah, tentunya kita akan kawal sampai dengan penetapan calon terpilih. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan ya? Tapi satu lagi, sebelum memilih jangan lupa kenali pasangan calon kepala daerah yang akan kamu pilih nanti ya. Ingat ya, 27 November 2024, gunakan hak suaramu. Kebudayaan agraris yang selaras dengan alam diekspresikan dalam alunan nyanyian yang diiringi petikan gitar tunggal khas Sumatera Selatan. Saksikan kesenian musik tradisional yang tak lekang oleh zaman di program Batang Hari 9. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selasa pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Serta Sabtu dan Minggu pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan.
kasih Anda masih bersama kami dalam Psikologi Populer ya, yang masih membahas mengenai red flag tentunya bersama psikolog kita dan pengurus Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan, Mbak Diana Putri Arini, SPSI MA, MPSI Psikolog. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Sipo Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454 ataupun bisa WhatsApp ke nomor 0823 1198 1790. Ngomong-ngomong tentang WhatsApp, ada juga yang tanya ya, sudah ada yang tanya lagi ya Mbak Diana ya, dari ini nggak ada namanya, dari 0895 4200 sekian gitu ya. Apakah istilah red flag hanya ada pada pasangan, dan apakah ada keluarga, saudara atau teman yang bisa dikatakan red flag nih Mbak Diana? Mungkin tadi sempat di intro saya itu ya, sekarang tuh kan orang red flag itu melabelkan seseorang gitu ya. Ih, orang cowok ini red flag gitu ya Mbak ya, bukan hanya dalam hubungan aja. Mungkin salah satu contohnya itu kali Mbak Diana maksud dari pertanyaannya. Seperti apa Mbak? Iya, sebenarnya istilah red flag itu istilah untuk membicarakan hubungan yang keliru dalam konteks hubungan romantis. Kalau keluarga, hubungan keluarga itu lebih ke arah maknanya dysfunctional family atau keluarga tidak berfungsi. Kenapa dibedakan? Karena kalau ikatan keluarga ini kan bukan ikatan yang mudah, karena ada darah ya, ikatan darah di situ keturunan, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa ini keluarga itu tanda kutip bahaya gitu kan ya. Nah, tetapi tidak berfungsi secara optimal. Tapi kalau red flag tadi ada memilih pasangan dan berada dalam hubungan yang keliru tadi. Oke, hubungan yang keliru tadi ya. Semoga menjawab ya Bapak atau Ibu tadi ya atas pertanyaannya. Dan juga ada lagi Mbak WhatsApp ya. Ini juga nggak ada namanya, dari 0857 6675 sekian ya. Mengapa orang yang merasa kesepian cenderung lebih menerima dan sulit untuk menghindari pasangan yang red flag nih? Kira-kira bagaimana cara pencegahannya agar bisa menyadarkan orang-orang yang seperti ini nih? Iya, Mbak Diana. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa salah satu tanda hubungan red flag itu adanya tadi pembatasan sosial. Nah, sehingga dia tidak punya support system selain pasangan. Nah, maka saya rasa individu tersebut harus mencari support system lain, ada teman-teman di situ, ada keluarga, saudara, atau barangkali teman komunitas, teman hobi, yang membangunlah relasi seluas-luas mungkin di situ. Karena kita manusia pada dasarnya tidak bisa hanya sendirian di situ membatasi pergaulan kita, tetapi kita juga harus berinteraksi. Interaksi dalam dunia media sosial itu bersifat maya. Maya itu artinya tidak nyata, sehingga pergaulanmu dalam dunia media sosial itu sebenarnya tidak sebaik dalam hubungan dunia nyata. Keluar dong kamu dalam duniamu itu, kamu juga harus seimbang menjalin relasi dalam dunia nyata. Punya teman sehobi, teman komunitas, terus ada keluarga yang mendukung, berbaurlah dengan masyarakat dan semacamnya. Nah, ketika kamu mempunyai relasi yang seimbang dan banyak, manusia nanti cenderung tidak kesepian. Kesepian itu kan lebih ke arah persepsi ya sebenarnya itu tuh. Karena kesepian itu bisa terjadi karena keramaian juga ketika individu merasa dia tidak dipahami. Nah, pertanyaannya ketika kamu tidak dipahami, kamu memahami gak kondisi dirimu itu? Itu seperti gitu itu ya, oke. Semoga menjawab juga ya pertanyaan dari Bapak atau Ibu tadi ya yang tidak ada namanya ya Mbak ya. Ya. Iya, oke, terima kasih sekali lagi. Dan mungkin kita ini fokus ke hubungan yang sehat ya Mbak ya sekarang ya. Mungkin apa saja hal yang dapat membangun hubungan yang sehat nih Mbak Diana? Ya, hal pertama itu adalah hubungan yang sehat, tentu cari pasangan dulu. Pasangannya orangnya green flag juga. Jangan juga milih pasangan yang red flag, yang pemarah, hobi mabok, pakai narkoba dengan landasan berpikir bahwa nanti dia akan berubah. Oke, ini bukan cerita kata dicium oleh Tuan Putri lalu jadi pangeran, bukan cerita kayak gitu. Ini cerita dalam dunia nyata. Sehingga tadi pemilihan pasangan itu benar-benar pas. Kamu kenallah dulu pasanganmu dengan baik. Salah satunya adalah bagaimana cara dia mengendalikan emosi. Dia kalau marah
ngucapin kata-kata kasar nggak kalau marah, menyebutmu dengan label buruk yang tidak kamu terima. Nah, atau dia suka membanting barang terus macamnya. Kalau ada kebiasaan kayak gitu dan mengendalikan emosi, mending kamu nggak usah deh sama orang itu. Terus perilaku hobinya mengancammu nggak? Mungkin hobi mabuk-mabukan, hobi pakai narkoba, atau hobi yang tidak sehat lain seperti suka kebut-kebutan, mending dijauhi aja. Pertama kita pilih dulu orang yang bagus dulu, figur yang baik. Nah, dalam figur yang baik baru kita bisa membangun relasi yang baik. Relasi yang baik itu adalah relasi yang bekerja sama, seimbang di situ, tidak ada saling mendominasi. Jadi jangan dipikir bahwa red flag itu terjadi karena laki-lakinya mendominasi. Banyak juga kok di sekitar kita juga perempuan yang mendominasi, yang membuat laki-lakinya juga tidak bisa punya keputusan dalam hubungan. Jadi pembuatan keputusan itu berdasarkan kesepakatan bersama, bukan berdasarkan satu orang saja. Oke, itu dia ya. Tadi sebenarnya ya intinya kita harus pilih pasangannya dulu ya. Tadi berarti benar ya Mbak ya, kalau kata orang zaman dulu bibit bebet bobot itu benar nggak nih Mbak Diana? Sekarang sih emang iya. Oke, nah kalau terkait peran ya Mbak, peran komitmen nih atau kesetiaan itu juga gimana nih dalam hubungan yang sehat, berpengaruh nggak? Oh iya betul, karena ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi ada satu ahli namanya Eric Fromm pernah mengatakan aspek cinta itu terbagi 4. Yang pertama adalah pengetahuan, seberapa kita mengetahui pasangan, terus tuh aspek penghargaan, aspek komitmen, dan satu lagi aspek intimasi, seberapa dekat kamu dengan pasangan. Nah, komitmen itu berarah ke tujuan. Tujuan kamu membangun relasi itu apa? Hanya sekedar main-main kah? Biar seneng-seneng, ataukah mau untuk menikah? Nah, maka kalau misalnya untuk menikah kan jangka panjang ini. Nah, kalau jangka panjang kan berarti ada hal-hal yang perlu kita sepakati bersama dalam rangka kita bisa berdamai. Nah, jangan sampai di pacaran menjadi tutupi, pas nikah kayak kaget, loh ternyata dia emosian, ternyata dia seperti ini, merasa terjebak dalam hubungan. Saya rasa itu kekeliruannya adalah karena tadi sejak awal sudah saling menutup satu sama lain. Itu berarti penting tujuan hubungan itu ya Mbak Diana ya, mau melangkah ke jenjang mana nih gitu ya. Kayaknya mesti harus ditanyain sejak awal ya. Itu tadi ya, dan juga tadi bisa mungkin sebelumnya bisa ke konseling pranikah dulu atau konseling pasangan dulu ya Mbak Diana ya. Bisa itu juga ada opsi ya. Oke, terus tadi juga peran self care juga penting berarti ya Mbak ya. Seperti apa self care? Kalau misalnya kita menyayangi diri kita sendiri juga ya, tapi mungkin sekalian Mbak Diana untuk menarik kesimpulan aja sekalian ya untuk tema kita hari ini red flag. Silakan Mbak Diana. Oke, baik. Untuk teman-teman Sipop, red flag itu adalah hubungan yang keliru, hubungan yang salah, sehingga kita menghabiskan waktu dengan orang di waktu yang salah, gitu kan ya. Nah, makanya dalam mencari hubungan yang baik, rekan-rekan juga harus mengenal pasangan kalian, mencari pacar yang baik, dan juga bangunlah relasi pertemanan tidak hanya dengan pacar saja, tetapi juga dari teman sehobi, teman sekelompok, punya hobi dan semacamnya, sehingga kita bisa mengembangkan diri lebih baik, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Diana atas perbincangan kita. Semoga tadi yang belum selesai kita bisa lanjutkan ke episode psikologi populer selanjutnya mungkin ya Mbak Diana ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Diana ya, semoga bermanfaat tentunya untuk Sipop atau Sipop Friends dimanapun berada ya. Terima kasih semuanya. Baik, Sipop Friends, jadi setiap tanda peringatan ya tidak boleh diabaikan ya, karena dapat menjadi petunjuk penting bagi kita dalam melindungi diri dan juga membangun hubungan yang sehat. Saya Rifda Alda Ufaira pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.